percaya Kau hadir di tengah-tengah kami. Tuhan Yesus, Roh-Mu bekerja atas kami Tuhan pada malam hari ini Tuhan. Roh-Mu bekerja atas kami, atas ibadah kami pada sore hari. Roh Kudus berkarya atas setiap kami, terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan pada malam hari ini. Kami percaya apa yang disampaikan nanti Tuhan benar-benar memberikan kekuatan bagi kami Tuhan. Tapi juga hamba-Mu yang akan melayani Tuhan di mimbar ini Tuhan sebagai worship leader, singer maupun pemain musik. Roh Kudus, Engkau berkarya atas setiap kami. Roh Kudus, Engkau Tuhan memberkati setiap kami Tuhan. Urapi Tuhan. Jadikan ibadah kami ibadah berkenan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Ibadah yang diberkati. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya di dalam Kristus Yesus Tuhan. Semua orang percaya siap beribadah kepada Tuhan. Sama-sama kita boleh berkata, amin. Boleh dong, salam-salam paling panjang, paling meriah buat Tuhan. Mau ya kita memuji Tuhan dengan hati yang rindu tulus kepada Tuhan ya. Mari Bapak Ibu sampaikan pujian penyembahan dengan hati yang benar-benar rindukan hati Tuhan. Kami percaya Kau hadir Tuhan. Kami percaya Kau di tempat ini Tuhan. Engkau bersemayam atas setiap pujian dan penyembahan kami Yesus. Ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Masing-masing mengucap syukur. Masing-masing kau mengucap syukur buat kasih setia Tuhan. Kalau sampai saat ini kita boleh ada sebagaimana kita ada saat ini. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Semua karena kebaikan-Mu Yesus. Haleluya. Dalam masyarakat berkata-kata kepada Tuhan, kita rela-rela masyandaya relamu mengurangkan di tempat yang maha tinggi, curahkan Tuhan di tempat ini api kemuliaan-Mu tercurah di tempat ini Yesus. Haleluya. Pujian penyembahan kami Tuhan, kami nyatakan bahwa setiap kami mencintai Engkau, karena Engkau terlebih dulu mencintai kita. Cintakan rahmat-Mu yang tak bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan Tuhan. Katakan, sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan Tuhan. Katakan, suaramu
paling harum di hadapan-Mu. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau menyelamatkan. Nafasku memuliakan. Mari angkatkan sungguh katakan kepada Tuhan, haleluya. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan. Boleh dengan sungguh kepada Tuhan katakan, nafasku, haleluya. Sepanjang hidupku Kau setia. Kami rasakan kebaikan-Mu Tuhan, hari lepas hari Tuhan. Ampuni keberdosaan kami Tuhan. Ampuni ketidaksetiaan kami. Ampuni ketidaktaatan kami Tuhan. Ampuni kesombongan keangkuhan kami Tuhan. Roh Kudus, Engkau senantiasa bekerja atas setiap kami. Kami percaya pujian penyembahan kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Roh Kudus, urapi setiap kami. Di dalam Kristus Yesus Tuhan. Semua orang percaya berkata, amin. Boleh dong saudara-saudara paling panjang, paling berdiam buat Tuhan Yesus. Haleluya. Dia segala yang ajaib bagi kita semua. Bagi
biasa Pak Ibu. Haleluya. Kita nggak pernah bertemu Bapak Ibu. Tapi kalau Tuhan satukan dalam rohnya, sesuatu bisa terjadi. Amin. Beri sekali lagi buat Tuhan Yesus. Saudara-saudara manja. Haleluya. Hanya bersama Tuhan kami sanggup melambung segala masalah persoalan kami. Hanya dengan Yesus kami sanggup. Tak bertakut lagi. Haleluya. Biarlah itu dunia seperti jiwa. setiap kami. Kalau saat ini kami datang dengan segala masalah persoalan kami, Tuhan sudah selesaikan bagi kami di dalam Kristus Yesus Tuhan. Semua orang percaya berkata, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Roh Kudus. Kami percaya Tuhan, saat ini kuasa bekerja. Karena kami percaya Tuhan, saat hati kami menyembah, Engkau hadir. Saat hati kami menyembah Tuhan, Engkau berkuasa, Engkau bekerja Tuhan. Tuhan, Kau sungguh ajaib. Karya sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh ajaib. Mari katakan, Tuhan Kau sungguh besar, Tuhan
sangkan pujian penyembahan yang kami naikkan di hadapan Tuhan. Terimalah sebagai dupa yang harum menyukakan hati Tuhan. Tuhan melihat hati kami yang rindu mengasihi dan mencintai Tuhan. Tuhan perhitungkan jerih lelah kami dalam melayani Tuhan, dalam mengikut Tuhan, dalam mengiring Tuhan. Sore hari ini Tuhan, kami serahkan Tuhan ibadah kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Ibadah yang diberkati Tuhan. Dan kami mau mendengar dan melakukan firman itu. Oleh sebab itu Bapa, sembunyikan hamba-Mu di balik salib Tuhan. Biarlah kemuliaan Tuhan yang nampak dalam diri hamba. Berkati firman-Mu Tuhan. Ini waktu-Mu ya Roh Kudus. Kami siap dengar dan lakukan firman Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Terima kasih para penata layanan, Present Worship, Bapak ya Tuhan, Pak Agung ya. Makasih pada Bapak Gembala ya, yang sudah mempercayakan saya ya bisa berbagi kasih melalui firman Tuhan di tempat ini. Salam kenal Pak, nama saya Benyamin Ayub Mongoloi Tibo Lunggu-Lunggu ya. Enggak. Ya. Nama saya Benyamin Ayub Ngongoloi Pak. Ya, kadang Ngongoloi ini sulit. Apa Ngongoloi ini ya? Ngongoloi ini ya marga gitu ya. Marga dari mama papa ya Pak, orang tua papa saya Mongoloi Manado Pak, itu ya basical keluarga besar ini memang sudah hamba Tuhan, salah satunya GPDI Pelemahan Gedung Linter yang ada di GPDI Nafiri Allah, di GPDI Gedung Linter yang viral videonya yang waktu Om Joni mau berkat doa geblak meninggal ya, pernah lihat ya, jadi ya yang baru-baru ini ya yang mau doa berkat tiba-tiba, nah ya itu gerejanya itu gereja opa saya GPDI Nafiri Allah yang ada di Pelemahan, dan om saya juga mengembalakan di GPDI Sambi Arum Ebenezer Om Yudi Ngomoloi, sekarang anaknya Samuel Victor ya. Nah saya dulu ini bukan siapa-siapa Pak, saya ini pengintilnya siapa? Mama Papa. Kalau Mama Papa beston ibadah, nah saya ngikut Pak. Karena kenapa? Pasti ada makannya. Kalau ada beston pasti ada makan Pak. Apalagi bestonnya orang Pentakosta, ya kan? Rica-rica, bakmi, ya kan? Pagoda, pastil semua ya, barongsai semua ya ada gitu ya. Jadi ya itulah basic. Tapi saya puji Tuhan, saya latar belakang saya ini ya nggak baik-baik amat gitu ya. Ya nanti latar belakang saya bisa kapan-kapan Pak ya, kalau saya ceritakan kasih karunia Tuhan tuh besar, bisa 2 tahun nggak habis Pak gitu ya. Saya bawa istri cantik satu-satunya dalam hidup saya, dalam pernikahan kudus ya, dan 3 anak saya ini ya. Yang nomor 1 sekolah di SMA St. Louis kelas 3, nomor 2 SMP 20 kelas 2 mau naik kelas 3, dan 1 laki-laki, jadi perempuan laki-laki gitu ya. Waktu perempuan lahir semua, saya rasanya kok ganteng dewe gitu ya, nggak adil gitu ya. Saya ngomong sama istri saya, ya aku pengen laki gitu ya. Akhirnya muncul laki ini Pak, ganteng, Mongoloi 1 gitu ya. Puji Tuhan ya, ini istri saya ya yang setia mendampingi saya melayani Pak. Ya puji nama Tuhan ya. Itu saja, ada lagi? Gak ada. Oh ya, kita masuk firman Tuhan. Ya, terima kasih pada Tuhan Yesus ya, yang sudah memberikan saya kesehatan kekuatan untuk bisa menyampaikan pesan Tuhan. Ya, saya dikasih tema ya Pak ya. Temanya dadak juga gitu ya. Tapi saya ya berdoa biarlah pekerjaan Roh Kudus bisa disampaikan di tempat ini ya. Kabar baik, betul ya Pak? Ya, dalam surat Rasul Paulus kepada jemaatnya di Roma, kita buka ya, Roma 1 pasal Roma pasal 1 ayat 16 dan 17. Sudah dapat? Roma pasal 1 ayat yang ke 16 17. Sudah dapat? Katakan amin. Belum? Ya, sudah. Masih LCD-nya belum? Oh ini ya. Ya, oke ya, oke. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, dan 3.
Sebab aku mempunyai apa? Keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Yang ke-17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Katakan amin. Amin. Puji nama Tuhan ya. Tema topik yang kita akan bahas sama-sama Bapak Ibu Saudara yaitu kabar baik. Ya, kabar apa? Kabar baik. Kabar baik menurut konteks Roma 1 pasal 16 dan 17 ini, ayat 16 dan 17 ini Bapak Ibu Saudara, ini adalah mengenai Injil, kekuatan Allah yang menyampaikan pesan sukacita kepada siapa? Kepada kita, tentang anugerah keselamatan bagi orang yang percaya. Katakan amin. Amin. Jadi Injil ini adalah kekuatan Allah mengenai apa? Tentang anugerah Allah yang menyelamatkan kita orang berdosa, tapi percaya pada Tuhan Yesus. Ya, Injil itu adalah kebenaran dan perbuatan Allah yang nyata, kuasa yang tak terbatas, melampaui dan bekerja di luar pikiran kita. Ya, apa itu Injil? Injil itu adalah kabar baik tentang apa? Kuasa Allah yang menyelamatkan semua orang yang berdosa. Ya, Injil itu apa? Injil itu firman yang hidup. Amin. Injil itu apa? Firman yang berkuasa, firman yang jadi manusia, sang pembuat kehidupan. Itu Injil. Ya. Oleh sebab itu untuk selamat Bapak Ibu Saudara, kita harus mentaati semua ketetapan dan ketepatan untuk melakukan firman Tuhan. Dalam hidup ini Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita bisa melihat, bagaimana dalam hidup ini kita bisa membaca, bagaimana dalam hidup ini kita bisa mendengar dan melakukan firman Tuhan itu. Ya. Artinya apa? Kabar baik itu, firman Tuhan tidak hanya diberitakan ke semua orang saja untuk menjadikan semua orang murid Kristus atau menjadikan apa? Semua pengikut Kristus. Jangan salah, agama lain juga demikian. Maaf, agama lain juga demikian. Ya. Pengikut Yesus itu ya, Islam juga mengikuti Yesus, betul. Tapi tidak percaya kepada keilahian Tuhan. Ya. Jadi artinya kabar baik itu, firman Tuhan tidak hanya diberitakan ke semua orang untuk menjadikan semua orang murid Kristus, untuk menjadikan apa? Menjadikan semua pengikut Kristus. Tetapi yang dimaksud di sini saudara, Injil Kristus yang menyelamatkan umat manusia berdosa harus diterapkan, diaplikasikan, dilakukan dalam hidup ini. Untuk apa? Bertobat, lahir baru dan percaya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Nah ini, ya, kabar baik itu telah disampaikan. Bagaimana kita bisa mengaplikasikan, menerapkan dan melakukan firman itu dalam hidup kita. Yang terpenting dalam hidup kekristenan Bapak Ibu Saudara, menjadi pelaku firman. Yang terpenting dalam hidup ini, ya, bagaimana kabar baik itu harus bisa kita aplikasikan dalam hidup kita. Nah, kita masuk dalam poinnya Bapak Ibu Saudara. Apa dampak dari kabar baik dalam hidup ini? Apa dampak, ya, dari kabar baik dalam hidup ini? Ada 3 poin dalam konteks firman Tuhan, Roma pasal 1 ayat 16 dan 17, yang perlu kita ketahui tentang dampak dari kabar baik itu dalam hidup kita. Yang pertama, ya, kita baca Roma 1:16. Roma pasal 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Saya pakai versi terjemahan lain Bapak, ya, mohon izin. Bahasa Indonesia masa kini itu di situ mengatakan seperti ini. Saya percaya sekali akan kabar baik itu.
Karena kabar itu adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan semua orang yang percaya. Ya. Versi terjemahan lain bahasa Indonesia masa kini mencatat demikian, Bapak Ibu Saudara. Saya percaya sekali akan kabar baik itu. Apa itu? Injil itu. Karena kabar itu adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan semua orang yang percaya. Dampak dari kabar baik itu berkuasa, Bapak Ibu Saudara. Untuk apa? Menyelamatkan hidup saudara yang berdosa. Kabar baik itu adalah anugerah keselamatan yang diberikan kepada kita, orang yang berdosa, yang mau bertobat, percaya, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dalam hal ini menjelaskan, Bapak Ibu Saudara, ya, kabar baik itu adalah anugerah keselamatan yang diberikan kepada kita. Ya. Hal ini menjelaskan kepada kita untuk berpikir dan berperilaku dengan benar, untuk memaknai yang namanya apa, Bapak Ibu Saudara, yang namanya kasih karunia Allah yang menyelamatkan itu. Apa itu kasih karunia yang menyelamatkan? Segala tindakan, ya, segala apa? Tindakan yang menunjukkan semua kebaikan Allah kepada siapa? Kepada kita orang berdosa. Jadi kasih karunia itu yang menyelamatkan hidup kita adalah segala tindakan yang menunjukkan kebaikan Allah yang nyata dalam hidup kita, orang yang berdosa. Kita yang tidak layak dan yang berdosa hanya diselamatkan oleh karena kasih karunia. Katakan amin. Biarlah berkat yang dan pemberian yang cuma-cuma ini, Bapak Ibu Saudara, bisa kita pergunakan sebaik-baiknya dalam hidup ini. Jangan bangga saudara berbuat baik terus merasa diselamatkan. Tidak, saudara. Apapun usaha kita, apapun perbuatan baik kita, tidak bisa menyelamatkan kita. Setuju? Kita diselamatkan hanya oleh karena kasih karunia Tuhan. Katakan amin. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita hidup berbuat baik bukan hanya untuk selamat, tetapi kita sudah diselamatkan oleh karena kasih karunia Allah. Harus wajib hidup baik. Kan gitu Pak? Betul ya? Dalam hidup ini jangan sembrono. Dalam hidup ini jangan sembarangan. Tapi jadilah bijak untuk baik dalam keluargamu. Betul. Nggak usah sembrono dalam hidup ini. Jangan sembarangan hidup ini. Terima kasih karunia Tuhan. Akhirnya kita menyia-nyiakan untuk tidak mempergunakan waktu sebaik-baiknya dalam hidup kita. Dalam hidup ini selama kita masih hidup, kalau kita masih hidup, bisa berumah tangga, jadilah suami yang baik, jadilah istri yang baik, jadilah anak yang patuh, nurut, hormat pada orang tua. Itu kan baik. Jangan sembrono, jangan sembarangan hidup ini. Ya, artinya apa? Seluruh hidup kita, Bapak Ibu Saudara, tinggal di dunia ini harus mengerjakan namanya keselamatan. Tidak sekali selamat, selamanya selamat. Tidak ya Pak ya? Waduh, saya bisa ini nanti ya. Kalau kita sudah diselamatkan, kita harus wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Kan seperti itu ya Pak ya? Betul ya? Mau dipenjara lagi? Nggak mau ya kan? Jadi kita sudah punya berpikir dan berperilaku dengan benar, memaknai kasih karunia Allah yang menyelamatkan, kita harus wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Nggak mau dibodohi dengan namanya dunia dan dosa. Ya, cukup tahu sekali saja. Nanti saya bisa diundang lagi, nanti saya cerita Pak saksi lah. Saksi aja nggak usah khotbah. Ya, saksi aja udah 2 tahun Pak, itu lama Pak. Kalau khotbah itu cuma cara 30 menit selesai Pak. Tapi kalau pulang bisa aplikasikan, kadang lupa. Bingung cicilan, bingung utang, bingung sembarangan. Ya. Dalam hidup ini jangan sembrono Bapak Ibu Saudara. Jangan sembarangan hidup. Jadilah bijak untuk baik dalam keluargamu,
Jadilah bijak untuk baik dalam rumah tanggamu. Jadilah bijak baik dalam pelayananmu. Jadilah bijak baik dalam pekerjaanmu. Supaya kabar baik itu bisa disaksikan di semua orang. Bahwa saudara itu hidup di dalam Kristus. Dan hidup saat ini adalah hidup sama seperti Kristus. Dilihat, oh Mas Joko sudah nggak gitu lagi. Oh Pak Beni sudah nggak gitu lagi. Oh Pak Jerry sudah gitu. Ada Kristus di dalam kita. Menjadi suratan terbuka. Kan seperti itu. Nah ini mempergunakan yang namanya kasih karunia menyelamatkan hidup kita. Jangan hidup sembrono, jangan disia-siakan. Ya, saya masuk di tempat ini Pak, waduh luar biasa kasih karunia Allah. Sungguh Pak. Iya betul. Saya merinding di sini Pak. Karena waduh kok saya saksikan nanti Pak ya. Kalau saya saksikan di sini nih, aduh, Gang Diesel ini Pak gudang saya Pak, Gang Diesel ini, Gang Jambret. Nah ya kalau mau saya sebut-sebutkan teman-teman saya waktu di dunia persilatan gitu Pak. Sampai 2 tahun nggak habis kalau saya ngomong. Tapi kalau saya ceritakan kasih karunia Tuhan, nggak usah ngomong gini Bapak Ibu Saudara, seberapa hebatnya kisah saudara, cerita saudara, seberapa hebatnya kesaksian saudara, lebih hebat Tuhan kita yang menolong. Lebih hebat Tuhan kita yang menyembuhkan orang sakit. Lebih hebat Tuhan kita yang apa? Yang membangkitkan orang mati. Gak ada apa-apanya. Tapi bagaimana nilai hidup kita ini untuk apa? Berharga di mata Tuhan. Supaya apa? Menjadi pelaku firman, mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Bagaimana kita mempergunakan kasih karunia dalam hidup kita untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Jadi pelayan Tuhan yang baik. Kalau saya tadi nggak baik, Pak, waktu nggak mau Pak. Nggak mau. Mau Pak? Oh, apa pengkhotbah? Kok disuruh main musik? Mau? Ya kan gitu Pak. Terus ganteng-gantengnya ada kalau Tapi Pak, pelayanan itu cuma satu, kerendahan hati. Melayani nggak punya kasih Pak, jangan melayani Tuhan. Saya melayani satu orang di pedesaan Pak, saya layani Pak. Karena saya lihat Kristus di dalam. Saudara saat ini hidup, makanya lebih bijak untuk hidup lebih baik. Kalau saudara bekerja, saudara bersekolah, jangan sembrono. Ya. Sini waktu tahun 20 tahun yang lalu ya, kalau kita hidup sembrono, ini kan tadi pelayanan, kok gelok. Kalau kita hidup sembrono, pelayanan itu juga sama. Hati-hati dengan penata layanan ini. Ini kudus Pak. Ini kudus. Ini kudus. Jangan permainkan Tuhan kalau saudara nggak mau dipermainkan. Kalau saudara dipercaya untuk melayani Tuhan, kerjakan dengan memuliakan nama Tuhan. Apapun saya ngomong Pak Joko, apa yang harus saya bisa bantu? Keyboardnya mau keyboardnya Mas. Keyboardnya itu Pak, pokoknya ono flash disk ini. Saya bawa keyboard, nanti saya bawa sound juga. Soalnya sama saya juga bawa keyboard sound Pak. Di penjara saya bawa ya Mas Joko ya, bawa keyboard sama sound. Gak apa-apa Pak, memuliakan Tuhan yang terpenting dalam hidup ini. Ya, harus bisa memuliakan Tuhan. Ya, pesan saya, jadilah pasangan suami istri yang setia. Ya. Menualah bersama pasanganmu, walaupun kadang pasanganmu membuatmu kesal. Di sini sampai pasangan ada yang bawa pasangan. Pak nggak ada pasangan, Pak. Oh di rumah Pak, bawa Pak ke sini Pak pasangannya kapan-kapan. Saya lu bawa ke sini. Anak mau ke gereja, enggak, harus ibadah sama-sama. Yang mau sana ke sini, kita ayo gereja sama-sama, pelayan sama-sama. Supaya kita bisa menguat bersama-sama. Mas Joko bawa istri juga kerja. Oh ya kerja. Anak ada. Ya. Yang bawa pasangan begitu. Disuruh masuk Bu, gandeng Bu, ya kan? Supaya kita masuk surga sama-sama kan gitu ya. Itu bawa digandeng gitu ya. Ya. Hari ini ya menualah bersama pasanganmu walaupun kadang pasanganmu itu menjengkelkan. Ya. Karena kasih karunia Kristus sebagai contoh teladan yang baik telah terlebih dahulu mengasihi kita semua. Amin. Ya, kalau kita melayani Tuhan sampai akhir hidup kita. Amin.
Kalau kita memuliakan Tuhan, muliakan Tuhan sampai akhir hidup kita. Dampak dari kabar baik dalam hidup ini yang kedua, Bapak Ibu Saudara, dalam Roma 1 ayat yang ke-17a. Ya, Roma 1:17a, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Nah ini, kalau versi terjemahan lain bahasa Indonesia masa kini, di situ mencatat Bapak Ibu Saudara, sebab dengan kabar baik itu Allah menunjukkan bagaimana caranya hubungan manusia dengan Allah menjadi baik kembali. Kalau di HP itu ada ya Mas Jerry ya. Kalau itu kan ada versinya yang titik atas 3 itu ya. Kan terus nanti ada belah 2 gitu. Nanti itu bisa diklik Bapak Ibu Saudara, tapi harus di-download dulu gitu yang atas itu. Kadang itu ada firman Allah yang hidup, betul ya Pak? Terus ada versi mudah dibaca FMD ya, betul ya? Terus ada literasi apa ya? Pokoknya banyak. Nah, kalau di situ nanti ada versi bahasa Indonesia masa kini itu sama. Gitu ya. Jadi untuk versi terjemahan lain bahasa Indonesia masa kini di Roma 1:17 di situ mengatakan sebab dengan kabar baik itu Allah menunjukkan bagaimana caranya hubungan manusia dengan Allah menjadi baik kembali. Dampak yang kedua dari kabar baik dalam hidup kita, yang kedua yaitu apa? Dampak dari kabar baik itu bisa memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Ya. Saudara dan saya tadinya orang berdosa, betul? Ya, kita berdosa Pak, nggak ada yang nggak berdosa. Sini siapa katakan yang nggak berdosa, angkat tangan. Semua berdosa, nggak ada yang nggak berdosa di dunia. Ya, cuma satu saja yang nggak berdosa Pak, Tuhan Yesus. Ya, maka kita dibenarkan oleh namanya kasih karunia Allah. Ya, saudara dan saya yang tadinya orang berdosa kemudian bertobat, mempercayai Yesus Kristus, menerima Yesus dan percaya bahwa Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, maka kita dibenarkan oleh karena kasih karunia Allah melalui apa? Penebusan Yesus di atas kayu salib. Roma 3:24. Yesus yang tidak mengenal dosa dijadikan dosa agar kita apa? Dibenarkan Allah. Waduh, kurang apa kita? Ya, nah ini dampak dari kabar baik itu Pak. Untuk apa? Memperbaiki kelakuan kita supaya kita apa? Layak di hadapan Allah. Amin. Dengan kabar baik ini Bapak Ibu Saudara, hubungan kita manusia dengan Allah diberikan kesempatan untuk bertobat dan memperbaiki diri, agar kita orang yang gak layak bisa menerima yang namanya anugerah Allah. Injil itu sudah menjadi manusia, sang firman lahir datang ke dunia untuk menyelamatkan kita orang berdosa. Kemarin kita sudah merayakan ya Pak ya, Natal ya. Saya ucapkan selamat Natal dan tahun baru, belum terlambat ya Pak. Ya. Yesus hadir dan mau tinggal diam di hati kita orang yang berdosa. Wow. Yesus datang ke dunia hanya untuk menyelamatkan kita orang yang berdosa. Siapa kita? Ya. Tapi dengan kekuatan keajaiban Tuhan, Dia angkat hidup kita dari lumpur dosa masuk ke dalam terang yang ajaib. Untuk apa? Memulihkan hubungan kita dengan Allah. Ya. Mengapa Yesus menyelamatkan kita? Ya, karena dosa telah memisahkan manusia dari Allah. Sejak Kejadian 3:15 ditulis Bapak Ibu Saudara. Dan Roma 3:23 mengatakan bahwa manusia itu telah berbuat dosa. Makanya Yesus lahir. Untuk apa? Memperbaiki relasi kita dengan Allah. Nah ini dampak dari kabar baik itu Bapak Ibu Saudara. Untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Ya. Dalam perjalanan hidup kita manusia Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah kegelapan dosa kita, seringkali kita menyakiti hati Tuhan. Tapi Bapak Ibu Saudara, Allah memberikan yang namanya keselamatan untuk kita apa? Bertobat dan memperbaiki diri. Dampak dari kabar baik itu Bapak Ibu Saudara dalam hidup ini untuk membangun relasi kita dengan Allah. Yang rusak diperbaiki Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita dipilih Allah untuk diselamatkan. Itu bukan karena saudara dan saya lebih baik dari orang lain. Nah, melainkan itu semua karena belas kasih Tuhan. Katakan belas kasih Tuhan. Itu semata-mata hanya oleh anugerah Tuhan. Makanya setiap hari terima kasih Tuhan.
bangun tidur, buka mata, terima kasih Tuhan. Siapa yang di sini sudah berdoa tadi pagi? Haleluya. Merefleksi kembali Pak, mengingatkan kita manusia ini tuh perlu diselamatkan. Betul, karena kita manusia berdosa nggak layak. Saudara hidup bisa memuliakan Tuhan. Apa yang saudara perbuat, apa yang saudara usahakan dari hidup ini untuk menyelamatkan saudara? Tidak ada. Keuangan saudara, tidak bisa membuat saudara selamat. Usaha saudara hidup baik, tidak bisa. Jadi Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita bisa Bapak Ibu Saudara mempergunakan keselamatan dengan baik? Ya, kerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Amin. Dampak dari kabar baik itu Bapak Ibu Saudara memperbaiki hubungan kita yang rusak untuk menjadi baik di hadapan Allah. Ya. Saya orang yang nggak baik Pak. Ya. Tapi saya bisa begini karena kasih karunia Tuhan. Ya, melalui perjalanan saya bersama istri, Bapak Ibu Saudara, nggak mudah. Ya, kami melewati ini semua penuh dengan air mata. Saya bisa sampai saat ini itu bukan karena hebat saya, bukan, tetapi di baliknya ada istri saya yang mendoakan saya. Kalau Bapak Ibu Saudara ya melihat keadaan saya kok rasanya kok lebih baik, ya itu puji Tuhan, semua karena kasih karunia Tuhan. Saya diperbaiki Pak, dari orang yang biadab, orang yang brengsek. Saya ini suami brengsek Pak, Bu, sungguh, tanya istri saya ini biadab, tapi saya mau bertobat dan memperbaiki diri, maka hubungan relasi saya diperbaiki oleh Tuhan. Dipulihkan rumah tangga saya, dipulihkan pelayanan saya Pak, dipulihkan keluarga saya, anak-anak saya, dipulihkan semuanya keuangan saya. Sekalipun Bapak Ibu Saudara melewati yang namanya permasalahan, pergumulan, tekanan, saya nggak lupa dengan kasih karunia Allah yang menyelamatkan hidup saya. Saya yang nggak layak, yang berdosa. Kalau saya ingat-ingat, mereview kembali video, aduh, nggak layak, saya diampuni. Tapi saya nggak mau tukar keselamatan dengan namanya dosa. Saya nggak kompromi dengan namanya dosa. Perjalanan pertobatan saya 2017, Bapak Ibu Saudara, penuh liku-liku. 2017 sampai saat ini. Nggak langsung standar, penuh perjuangan, sakit-sakit. Tapi saya mau hubungan saya sama Tuhan diperbaiki lagi. Tahun 2017, 18 awal mula saya bertobat Pak, ya nggak enak. Saya bukan pecandu ya, tapi saya ini ya semuanya ada kejahatan di saya. Saya ini ya pemakai sabu aktif, ya peminum, semua apa kejahatan. Terus sampai ngomong-ngomong, wis kabeh. Oh Pak, ngomong Pak. Oh wis kabeh. Wis Allah biadab. Tapi saya mau bertobat. Saya ingin apa? Tidak kompromi dengan nama itu. Saya mengakui segala dosa dan pelanggaran saya. Dan saya tidak mau terikat dengan namanya dosa. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan berikan aku kekuatan dan kemampuan untuk melewati ini semua. Dan saya berjanji sama Tuhan, Tuhan, kalau aku didapati Tuhan kembali lagi ke dalam dunia yang gelap ini, lebih baik Tuhan cabut nyawa saya. Lebih baik saya Tuhan panggil hidup saya. Buat apa saya hidup di dunia tidak berguna? Nah ini Bapak Ibu Saudara, menjadi komitmen hidup saya melayani Tuhan sampai saat ini. Kalau merasa masalah, ya tetap ada. Manusia itu pasti adanya masalah, pasti Bu. Gak ada manusia gak ada masalah. Siapa di sini gak ada masalah? Pasti ada masalah. Gak ada masalah di mana? Biasa Pak. Ada. Waktu bayar ini. Oh iya, Tuhan izinkan itu semua terjadi supaya kita untuk selalu mendekat kepada Tuhan. Terus dekat, sekalipun tidak ditolong Tuhan, tapi tetap percaya kepada Tuhan. Nah ini orang memperbaiki diri seperti ini Bapak Ibu Saudara. Tidak sama lagi tahun 2025.
Tidak, tapi bagaimana Bapak Ibu Saudara bisa memperbaiki diri, bertobat, untuk selalu berjalan di dalam terang Tuhan yang ajaib. Ya, kita dipilih untuk diselamatkan itu bukan karena saudara dan saya lebih baik dari orang lain. Tidak, tetapi semua karena belas kasih Tuhan. Semua karena semata-mata hanya karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu kerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Amin. Ya. Yang kedua, yang ketiga Bapak Ibu Saudara, dampak dari kabar baik dalam hidup ini. Roma 1 ayat yang ke-17b. Dalam versi terjemahan baru, ya, di situ mengatakan apa? Orang benar akan hidup oleh iman. Ya, sekali lagi, 1, 2, 3. Orang benar akan hidup oleh iman. Ya, dampak dari kabar baik yang ketiga ini, Bapak Ibu Saudara, yaitu apa? Bisa membangkitkan iman percaya kita kepada Tuhan. Apa sih yang sering kita dengar hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara? Apa yang saudara dengar hari-hari ini? Apa Pak? Hari ini saudara dengar itu apa? Bangun pagi, saudara dengar apa? Istri? Cewek? Enggak yo. Anak? Pasti ya, kalau kita pagi mesti kita dengar semuanya itu, Bapak Saudara. Ya, sering dengar hari-hari ini apa dalam hidup ini? Ya. Ya mungkin di rumah itu ya dengar suara istri. Pak, ternyata Pak, nanya begawi itu Pak, ini jam biru ini Pak. Ayo nak, bangun sekolah nak. Waduh, siapa itu? Suara siapa itu? Mama. Sering kita dengarkan dalam hidup ini suara mama. Ya, di dalam rumah tangga, ya, di dalam pekerjaan sering kita dengar bos, teman kerjaan selalu menjengkelkan, itu pasti. Dalam setiap pelayanan pun juga sama Pak. Pasti kita sering dengar omongan-omongan yang tidak menyenangkan. Itu pasti Pak. Bapak pernah nggak tidak menyenangkan? Pernah dengar ya Pak? Pernah. Ngono Pak. Gereja ngono, kalau asih ngono. Dengar Pak, habisnya ada bass Pak. Haleluya. Amin. Dengar kalau video ini ini habisnya ada bass Pak. Kalau saya khotbah habisnya ada bass Pak. Lu gak diaminin. Amin. Amin. Ada bass Pak, ada sound nanti kasih sound. Amin. Haleluya. Iya. Haleluya. Yang main drum aja semangat Pak. Ya kan? Ya kan? Luar biasa, padahal kayak, wih, saya suka gitu loh. Semangat gitu ya. Ya, seringkali Bapak Ibu Saudara dalam pekerjaan, pelayanan komunitas, seringkali kita dengar-dengar ya omongan-omongan yang melemahkan iman, betul ya? Omongan-omongan yang tidak membangun itu biasa Bapak Ibu Saudara. Makanya jangan dengar apa yang tidak perlu didengar, Pak. Nggak usah. Nggak usah dengar apa yang tidak perlu didengar. Betul nggak Bu? Nggak usah. Nggak usah. Istri menjengkelkan, ya usah dengar. Epok-epok budek enak Pak. Enggak, saya masih gemes greget, iya jengkel. Suami juga sama, kadang jengkel, suami kadang, kok ini kok kayak gini, kok kasih ini kok kayak gini sih, apa? Tapi jangan sampai ada penyesalan. Gue nyesel kawin ambil apapun. Pertama kali apa rabi kok sekawin. Karena suami istri ini adalah lembaga yang dibuat oleh Kristus. Ya, pertahankan itu. Sekalipun istri suami menjengkelkan, gak apa-apa. Jangan dengar apa yang tidak perlu didengar. Ibu kok senyum-senyum aja Ibu? Kata aneh pelaku. So, yaudah ya, jangan sekolah-elek bojomu. Ya, sajanya bojo, kok lek gak ono ditangisi. Ya, kalau sudah tiada baru terasa. Kalau suara dangdut tadi ini tutup bisa. Ya, jangan mendengar apa yang tidak perlu didengar. Ya, karena itu berarti bisa melemahkan kekuatan kita. Dengar firman Tuhan hari ini. Roma 10:17 Alkitab mencatat apa?
Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Dengar ini baik-baik. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Artinya ini proses percaya di mana iman dihasilkan di dalam hati. Ya. Sekali lagi. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh karena firman Kristus. Artinya proses percaya di mana iman dihasilkan di dalam hati. Makanya ada lagunya apa? Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang. Katakan, kemenangannya. Sepakat. Nah, ini Bapak Ibu Saudara, proses percaya di mana iman dihasilkan di dalam hati. Makanya hati-hati dengan hatimu. Jangan kita nodai dengan kebimbangan. Jangan kita nodai dengan keraguan-raguan. Jangan kita nodai dengan kekhawatiran. Akhirnya apa? Tidak percaya lagi dengan kuasa Tuhan. Hai Bapak Ibu Saudara, dengar firman Tuhan hari ini. Dosa yang terbesar dalam hidup ini apa Bapak Ibu Saudara? Jika saudara tidak percaya. Dosa yang paling terbesar, bahkan dosa yang tidak bisa diampuni Pak, kalau saudara tidak percaya. Buka Yakobus 1 ayat 6 dan 7. 1 jam lagi mungkin selesai kita Pak. Oke ya. Buka Yakobus 1 ayat 6 dan 7. Ya, hendaklah sama-sama Bapak Ibu Saudara, hendaklah ia memintanya dalam, dan sama sekali jangan, sebab orang yang bimbang dengar sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Ayat yang ke-7. Orang yang demikian janganlah bahwa ia nggak akan menerima Pak, kalau nggak percaya Pak, nggak akan menerima. Jadi Bapak Ibu Saudara udah percaya, Tuhan aku serahkan semua rumah tanggaku dalam tangan Tuhan, pekerjaan dalam tangan Tuhan, apa pelayananku dalam tangan Tuhan. Aku serahkan sama Tuhan. Kalau beliau sudah bekerja, jangan ganggu Tuhan bekerja. Sama juga mematahkan kuasa doa Bapak Ibu Saudara sendiri. Gak percaya. Amin. Oh dia udah dipendelit lagi. Firman Tuhan, dengar firman Tuhan ya. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, dosa yang terbesar dalam hidup ini kalau Bapak Ibu Saudara tidak percaya. Ya. Makanya jagalah hatimu dari apa? Segala kewaspadaan, sebab dari sanalah terpancar kehidupan. Amsal 4:23. Ya. Di tahun yang baru, di bulan Januari masuk ke 11 ini Bapak Ibu Saudara, ya. Baiklah kita selalu mendengar kabar yang baik tentang kebenaran dan perbuatan Allah yang menyelamatkan hidup kita. Jangan dengar dari apapun, saudara, ya, komunitas saudara, dari siapapun yang tidak bisa membangun dan dia bisa menyelamatkan hidup saudara. Gak usah paling dengar. Kon gak iso, gak ngaruh iso ibu. Gak usah dengar, tapi dengar kebenaran dan perbuatan Allah yang menyelamatkan. Ya, aku hidup hanya karena kasih karunia. Aku percaya pekerjaanku diberkati Tuhan. Aku percaya rumah tanggaku dipulihkan Tuhan. Aku percaya keuanganku dipulihkan Tuhan. Aku mengalami namanya kemenangan. Aku mengalami namanya kelimpahan. Aku mengalami perlindungan penyertaan Tuhan. Itu katakan tiap hari. Aku sehat, aku kuat, aku semangat hidup. Katakan Pak, Bu. Dengar firman Tuhan. Orang ngomong gak bisa kamu. Saya punya Tuhan yang besar, yang bisa mengadakan segala sesuatu yang tidak mungkin jadi mungkin. Itu namanya mujizat. Apa itu mujizat? Mujizat itu adalah tidak bisa dilakukan manusia, tapi Tuhan bisa lakukan. Cara apapun manusia nggak bisa lakukan Pak, hanya Tuhan yang bisa. Itu namanya mujizat. Orang ngomong nggak bisa kamu Ben, kayak gini nggak bisa kamu Ben ini gak coba tobat, wangin wandangannya, watak itu gak iso, lek watak jadi diobati, watak gak jubah. Istri saya berdoa terus.
Sama argumennya, statementnya sama istri saya. Waduh, kalau dengar kesaksian istri saya tambah ngeri Pak Ibu. Makanya saya sama istri ini dipakai Tuhan untuk apa? Untuk mengkonseling ya rumah tangga, suami istri yang baru setahun, 2 tahun mau cerai, 3 tahun mau kebu-kebuan ini. Saya sama istri saya ini 17 tahun, 18 tahun Pak. Apa yang gak ada di kita tanya istri saya. Tapi istri saya ini doa sama Tuhan. Doa. Orang ngomong gak bisa, oh Tuhan bisa lakukan semuanya itu. Saya bisa sampai saat ini karena doa istri saya. Makanya jangan sampai yang nikah muda ini jangan sampai yang ngomong, suami kayak gini, aduh, gak bisa mempertahankan, ini bahaya Pak. Bagaimana kita bisa mempercayai Tuhan kalau kita tidak bisa mempercayai suami istri yang tidak kelihatan, yang kelihatan aja kita tidak percaya, apalagi nggak kelihatan, kan kayak gitulah analoginya. Ya oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sering dengar firman Tuhan dan lakukan firman Tuhan itu siang dan malam. Amin. Dampak dari kabar baik itu dalam hidup kita akan semakin bisa merasakan kekuatan Allah yang bekerja melampaui segala pikiran kita Bapak Ibu Saudara. Dia bekerja untuk menuntun kita, untuk membimbing kita, menyertai kita melalui penolong, penghibur, yaitu siapa? Roh Kudus. Yang bisa menuntun kita sampai hari ini. Yang terpenting dalam hidup ini, ya Roh Kudus, aku percaya kepadamu. Mari masuk, aku undang kau. Itu pribadi Pak. Roh Kudus itu tidak ngomong, selamat pagi Roh Kudus. Ngomong, itu pribadi. Yang menolong dan menghibur saudara. Saat saudara menjalani aktivitas saudara setiap hari, minta dan libatkan Roh Kudus dalam hidup saudara. Wow, terpenting. Dahsyat Pak Roh Kudus itu Pak. Tiap pagi saya itu selalu merenung. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh yang lembut, Roh yang berkuasa, Roh-Mu Tuhan. Disanjung Roh Kudus itu. Pribadi Pak. Tanpa Roh Kudus nggak bisa apa-apa kita. Ya. Oleh sebab itu kesimpulannya, mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, saya mengajak Bapak Ibu Saudara semuanya untuk selalu mengingat dampak dari kabar baik dalam hidup ini. Yang pertama, dampak dari kabar baik itu apa? Berkuasa menyelamatkan hidup saudara dan saya. Yang kedua, dampak dari kabar baik itu dalam hidup saudara dan saya memberikan kita kesempatan untuk memperbaiki diri Pak. Dan yang ketiga Bapak Ibu Saudara, dampak dari kabar baik dalam hidup saudara dan saya, yaitu apa? Untuk membangkitkan iman percaya kita kepada Tuhan, untuk semakin terjaga dan terpelihara sampai akhir hidup kita menutup mata. Didapati iman kita Pak, tetap setia Pak. Sekalipun banyak masalah, tekanan, problem, Tuhan Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar pegang. Terus ngomong sama Tuhan. Yes. Masalah datang ya gak apa-apa, ada Yesus. Ya. Biarlah ketiga hal ini menjadi perenungan kita Bapak Ibu Saudara di setiap musim hidup ini menjalani tahun 2026. Kita terus mengingat kabar baik Injil itu kekuatan Allah yang apa? Menyelamatkan, menolong dan membantu saudara. Saat saudara mengalami namanya tekanan, kesusahan, kesulitan dalam hidup ini, kabar baik itu, firman itu hidup supaya menolong saudara dan saya. Baca firman, tahu gak tahu, baca supaya hidup roh saudara, supaya gak kering. Baca kabar baik itu. Ya, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara tetap semangat menjalani tahun 2026. Dan terus pegang tangan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang Sungguh besar. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Sungguh ajaib. Aku
meresponi firman Tuhan malam hari ini bukan suatu kebetulan kabar baik disampaikan dalam hidup saudara. Kabar baik ini Tuhan terus terapkan dalam hidup saudara untuk saudara bisa diperbaiki oleh Kristus, untuk saudara bisa menerima yang namanya keselamatan dalam hidup ini. Terus pegang firman Injil, kekuatan itu dalam hidup saudara. Terus berpegang dalam hidup ini untuk selalu mengutamakan yang terutama untuk Injil itu. Sampaikan sama Tuhan, beritahukan sama Tuhan hari ini. Oleh ujian ini, anugerahnya mempesona, mengangkat hidup saudara dari lumpur kegelapan ke dalam terangnya yang ajaib. Bersyukur saudara bisa hidup hari ini. Saudara bisa makan, saudara bisa berumah tangga, saudara bisa melakukan segala sesuatu, saudara bisa minum, saudara bisa melakukan segala apapun dalam hidup ini. Bersyukur. Saudara sehat, saudara kuat, semua karena anugerah Tuhan. Jangan sia-siakan anugerah Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Terus kerjakan keselamatan untuk selalu melakukan kabar baik dalam hidup saudara. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur kepada Tuhan. Anugerah-Mu mempesona. Rasa syukur kami bersyukur Tuhan, hati kami limpah dengan syukur pada sore hari ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih kami telah menerima berkat pada sore hari ini melalui firman Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan termateraikan dalam kehidupan kami. Kami boleh bertumbuh melalui firman Tuhan. Kami boleh melakukan firman Tuhan siang dan malam, dan kami boleh melakukan semua yang ketaatan dari Tuhan kami boleh terima ya Tuhan, kami boleh lakukan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa untuk hamba yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan di tempat ini. Kami menerima berkat melalui firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Bapak Benny ya Tuhan. Kiranya Tuhan selalu Tuhan memberikan apa yang Pak Benny perlukan ya Tuhan dalam rumah tangganya, dalam keluarganya, anak-anaknya Tuhan. Tuhan berkati kesehatan dari Bapak Pendeta Benny ya Tuhan, beserta istrinya Ibu Dita ya Tuhan. Kiranya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolongnya, Bapak keluarga dari Bapak Benny ya Tuhan. Berkati pelayanannya, kesehatannya terutama ya Tuhan, dimanapun beliau melayani Tuhan, Engkau memberikan yang terbaik dalam kehidupan Bapak Pendeta Benny ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba berdoa, kami datang Tuhan menghadap hadirat-Mu dengan hati yang bersyukur. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia-Mu yang memanggil dan menghimpun kami sebagai Gereja Bethel Indonesia Jemaat DSM Kupang Gunung. Gereja yang rindu hidup bertumbuh dan melayani berpusat kepada Injil Yesus Kristus Tuhan. Engkaulah dasar iman kami ya Tuhan, salib-Mu sumber pengharapan kami, dan kebangkitan-Mu adalah kekuatan hidup kami. Sucikan hati dan pikiran kami, agar setiap pujian, doa, firman, dan pelayanan hari ini memuliakan nama Tuhan.
Roh Kudus pimpin ibadah ini dalam awal hingga sampai akhirnya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi para pemimpin bangsa dan daerah, presiden, wakil presiden, para menteri, gubernur, bupati, wali kota, dan seluruh aparat pemerintahan. Berikan mereka hikmat dari Allah, hati yang takut akan Tuhan, integritas dan keadilan dalam setiap keputusan yang mereka ambil. Jauhkan mereka dari korupsi, kesombongan, dan penyalahgunaan kuasa. Tuhan, kami berdoa. Tuhan, kami berdoa bagi keamanan dan kedamaian bangsa ini. Lindungilah negeri kami dari perpecahan, kekerasan, bencana, dan segala kuasa gelap yang ingin merusak persatuan. Pemulihan daerah-daerah yang sedang mengalami konflik, kesulitan ekonomi, ataupun penderitaan. Kami juga menyerahkan kota kami ke dalam tangan-Mu. Berkatilah setiap keluarga, anak-anak, kaum muda, para pekerja, pelajar, dan lansia. Jadikan kota ini tempat yang aman, penuh kasih, keadilan, dan kebenaran. Biarlah gereja kami menjadi terang dan garam, membawa damai sejahtera Kristus bagi lingkungan sekitar. Tuhan, ampuni dosa bangsa kami, pulihkan hati kami untuk kembali kepadamu. Biarlah kehendak-Mu jadi atas bangsa, negara, dan kota kami seperti di surga, demikian juga di bumi ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan memberikan persembahan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kiranya bagi tangan-tangan yang memberi dengan tulus ikhlas, Tuhan pasti akan mengembalikan dengan berlipat-lipat kali ganda. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan berikan yang terbaik buat Tuhan. Sambil kita berikan bersama membaca dan mengingatkan sebuah lagu tentang Yesus. Memilih untuk percaya
saudara-saudara baca firman Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Saudara diberkati? Amin. Puji Tuhan. Kami ucapkan terima kasih atas setiap persembahan Bapak Ibu Saudara yang berikan dengan tulus ikhlas. Karena persembahan yang diberikan dengan tulus ikhlas, persembahan itu menyenangkan hati Tuhan. Amin. Tak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada hambanya Bapak Benyamin. Baru kali ini saudara melayani Tuhan, menyampaikan firman, main musik sekalian saudara ya. Puji Tuhan, pelayanannya luar biasa. Terima kasih Pak. Kami sangat diberkati dengan pelayanan Bapak Beni sekeluarga. Ya, Tuhan pasti memberkati Bapak dalam setiap pelayanan. Demikian juga kami ucapkan terima kasih kepada tim PAW, para pemuji, pemusik ya, yang luar biasa. Biarlah terus berkembang, terus maju ya, melayani dengan kesungguhan hati, segenap hati ya. Ketika kita dijadwal, kita lakukan dengan tanggung jawab sepenuhnya untuk menyenangkan siapa? Tuhan ya. Tugas yang diberikan, dipercayakan itu menjadi satu kebanggaan. Amin. Kita dipercaya untuk melayani raja di atas segala raja. Bapak Ibu terus dukung dan doakan untuk saudara kita yang tidak tampak hadir. Kita tidak tahu persoalan, masalah yang mereka hadapi, tapi ketika kita berdoa untuk mereka, kita percaya kuasa doa itu akan membuat setiap saudara kita mengalami pemulihan. Amin. Sehingga mereka boleh kembali aktif, boleh hadir untuk datang beribadah bersama dengan kita. Jangan lupa Bapak Ibu, untuk hari Rabu pukul 6:30 ada doa malam. Demikian juga hari Sabtu ada doa pagi pukul 4:30 ya, sampai selesai. Jadwal sudah dibagikan, Bapak Ibu bisa bertugas dan melayani dengan baik. Demikian juga untuk ibadah hari Minggu ya. Nah, di depan ada tampilan, mari kita belajar saudara untuk pujian dan penyembahan bersama ya. Memuji dan menyembah lebih baik minggu pertama Februari setelah ibadah minggu ya. Jadi para WL dan singer harus tinggal untuk latihan ya, setiap hari Minggu selesai ibadah ya. Minggu pertama ini ya, minggu pertama. Puji Tuhan, kita percaya dengan sungguh-sungguh latihan kita akan bisa menampilkan sesuatu yang baik dan menyenangkan hati Tuhan. Tak lupa kami ucapkan selamat datang kepada yang baru pertama kali hadir. Siapa Bu? Bunda Citra. Iya, boleh berdiri dan kenalkan supaya kita semua kenal. Siapa? Bunda Citra. Iya, siapa? Bunda Citra. Bunda Citra. Nama lengkapnya Andri Citra. Wah. Iya, selamat datang, selamat bergabung. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Puji Tuhan, ya, puji Tuhan. Bapak Ibu, saudara dikasih Tuhan, ada yang datang, ada yang pergi. Ibu Sumardi rencana minggu ini ya Bu, sudah berangkat ke Semarang saudara ya.
saudara. Jadi tetap kita dukung dalam doa, ya. Monggo Bu bangkit berdiri supaya kita bisa tahu semuanya. Nah, ini Ibu Sumardi, saudara ya. Luar biasa, beliau hamba yang setia mendukung pelayanan di tempat ini dari pembangunan pertama sampai akhir. Pak Sumardi, Bu Sumardi mendukung pelayanan tempat ini. Dan saat ini beliau diizinkan Tuhan untuk bisa pindah di Semarang. Itu semua rencana Tuhan. Tuhan memberkati perjalanan Ibu sampai di Semarang dalam keadaan baik, dan seluruh keluarga Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan Bapak Ibu, demikian pengumuman yang bisa saya sampaikan. Kita akan akhiri ibadah kita. Kami undang semua bangkit berdiri. Kita pujikan satu pujian. Kami memuji kebesaran. Kami besar kasih setia Tuhan memimpin, menyertai ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Sebentar umat-Mu yang Kau kasihi akan kembali ke tempat mereka masing-masing. Kami percaya Tuhan bahwa tidak membiarkan mereka pulang dengan tangan hampa, sebab Engkau telah menyediakan segala berkat yang melimpah. Mari angkat kedua tanganmu, Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tuhan memberkati engkau pada waktu masuk, Tuhan memberkati engkau pada waktu keluar. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi damai sejahtera. Sekarang pulanglah dan terimalah segala berkat yang melimpah ini. Berkat atas kehidupan keluargamu, anak-anakmu diberkati, keluargamu diberkati, ibadah dan pelayananmu diberkati oleh Tuhan. Bahkan setiap ibadah dan pelayananmu Tuhan juga memimpin, menyertai, sehingga semuanya boleh berhasil. Pulanglah dan terimalah berkat yang melimpah ini.
Berkat atas nama Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, pimpinan penyertaan kuasa Roh Kudus yang memimpin menyertai engkau semua dari sekarang, Maranatha, kekal selama-lamanya. Mari semua yang sudah diberkati, sama-sama kita bersatu hati berkata, Amin.